Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan untuk terus melanjutkan pembelajaran kita. Semoga anak-anak ustazah terus bersemangat ya. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Baik anak-anak ustazah sekalian, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, hingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita ya. Dan ustazah berharap ananda semuanya selalu bersemangat ya di pagi hari ini. Ya, kita lanjut. Minggu lalu kita sudah sampai pada aktivitas pembelajaran 3, yaitu variasi dan kombinasi passing atas dan bawah menggunakan 2 bola. Ya. Variasi dan kombinasi passing atas dan bawah menggunakan 2 bola. Ya. Ini dilakukan dengan berpasangan ya, berdiri berhadapan pada jarak 2 sampai 4 meter ya. Jadi aktivitasnya seperti ini ya Ananda. Nah, passing atas ini, passing bawah. Nah, jadi kegiatannya ini dilakukan secara berpasangan ya, satu orang mempassing secara bawah, passing bawah. Nah, kemudian dioper ke teman yang satu lagi dengan cara mengambil dengan passing atas. Nah, ini Ananda amati gambar ini dan Ananda bisa mempraktekannya di rumah, ya. Nah, kemudian ada lagi aktivitas pembelajaran 4, variasi dan kombinasi passing atas dan bawah secara langsung dalam formasi lingkaran, ya. Nah, ini juga dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari 5 orang. Ya, yang terdiri dari 5 orang ya, membuat formasi lingkaran dengan jarak 2 sampai 4 meter. Nah, satu berada di tengah lingkaran. Nah, kemudian aktivitas pembelajarannya ya, seorang yang berada di tengah lingkaran melambung bola ke arah temannya satu persatu ya, dan ya satu persatu dan mengambil ya teman yang satu lagi ketika diberikan bola mengambil dengan cara passing bawah ya, passing bawah. Nah, begitu seterusnya ya, begitu seterusnya. Baik, kita lihat ini adalah aktivitas pembelajarannya ya, ini adalah aktivitas pembelajarannya ya. Nah, satu orang berada di tengah ya, mengoper bola dengan cara passing atas, bisa juga passing bawah. Baik, nah selanjutnya, poin selanjutnya adalah aktivitas pembelajaran 5 di mana variasi dan kombinasi passing atas dan bawah secara langsung dalam formasi berbanjar melewati atas net dan tali. Jadi ini dilakukan di lapangan ya, ini dilakukan di lapangan ya. Ananda bisa mempraktekannya di rumah, misalnya tidak ada lapangan yang begitu lebar. Nah, bisa juga menggunakan lapangan yang seadanya, pasang sebuah tali dari tiang satu ke tiang yang lain ya, menghubungkan tiang satu dengan tiang lain. Kemudian Ananda bisa mempraktekkan kegiatan ini ya, mengoper bola dengan cara melewati net ya secara berkelompok. Nah, ini dapat dilakukan di rumah ya, anak-anak tolong bisa dipraktekkan ya dengan saudara, kakak, adik atau abang ya, atau juga ayah ya, bisa dipraktekkan di rumah ya, agar anak-anak terlatih dan mahir ya. Juga sekalian berolahraga, anak-anak bisa menggunakan bola yang membal ya, atau jika lebih bagus lagi memang menggunakan bola voli. Jika bisa digunakan ya, bisa dibeli. Nah, jika tidak, gunakan bola yang ya kira-kira bisa
bisa dipakai untuk melakukan kegiatan ini. Memang sebaiknya adalah bola voli ya. Nah, tentunya Ananda bisa mempraktekkan kegiatan ini. Nah, caranya sebenarnya sama saja ya, dilakukan di lapangan dengan membuat grup ya, dengan membuat grup atau regu tim A, tim B. Nah, seperti itu ya, dan melakukan kegiatan berikut ini. Baik, Ananda sekalian, ya. Kita masuk pada poin yang F. Kita masuk pada poin yang F, yaitu aktivitas pembelajaran 6, variasi dan kombinasi passing dan smash. Nah, setelah melakukan Ananda lancar melakukan kegiatan passing, ya, aktivitas passing, passing bawah, passing atas. Nah, kemudian digabungkan dengan aktivitas smash ya, melakukan pembelajaran smash. Nah, pembelajaran smash ini tentunya dapat dilakukan secara berkelompok ya, berkelompok seperti ini. Misalnya ya, di sini ada variasi dan kombinasi pukulan servis, smash, passing bawah berkelompok. Nah, ini dia. Nah, ini bola tersebut dioper ke temannya, ya, kemudian temannya melakukan passing bawah ke regu satu lagi, regu satu melakukan smash ke regu satunya lagi. Ya, Ananda bisa mengamati gambar ini. Nah, ini dia, mengoper dengan cara passing bawah, yang diambil dengan cara passing bawah ya, dioper dan diambil dengan cara passing bawah, kemudian dioper ke regu lain mengambilnya dengan cara melakukan smash. Nah, ini juga dilakukan di lapangan dengan berkelompok ya, 2-4 orang dalam satu regu. Nah, apa itu smash? Smash itu adalah apa? Pukulan tajam atau pukulan keras yang mengarah pada regu lawan. Nah, untuk mencetak angka ya. Nah, itu smash. Baik, untuk pembelajaran bola voli ya, mungkin itu yang dapat Ustazah sampaikan. Nanti Ustazah kirimkan materinya ya, agar Ananda bisa membacanya kembali, mengulangnya kembali, dan mengamati gambarnya serta bisa mempraktekannya. Ya, memang tentunya pembelajaran ini haruslah memangnya praktek ya. Jadi Ustazah berharap Ananda mampu, Ananda bisa dan berusaha atau mencoba mempraktekannya di rumah ya. Nah, sekalian Ananda juga berolahraga ya. Nah, jika nanti ada yang tidak dipahami tentang materi bola voli, dapat ditanyakan kepada Ustazah. Nah, untuk pembelajaran bola besar untuk pembelajaran bola besar, kita hanya akan mempelajari sepak bola dan bola voli ya. Nah, kemudian kita masuk pada materi bola. Kita masuk pada materi bola kecil. Nah, materi bola kecil ya, bab 2, aktivitas permainan bola kecil. Nah, pada materi permainan bola kecil ini ya, kita juga tidak semua yang akan kita pelajari. Nah, Ustazah akan langsung mengambil materi pada permainan bulu tangkis ya. Bulu tangkis, tentu Ananda tidak asing dengan permainan bulu tangkis ya, bahkan mungkin ini juga sudah sering dipraktekkan di rumah, bahkan di sekolah ya. Nah, ini juga sudah pernah kita praktekkan permainan secara berpasangan tentunya. Nah, permainan aktivitas permainan bola kecil melalui permainan bulu tangkis. Nah, apa itu permainan bulu tangkis? Ayo kita coba ingat kembali pada pembelajaran yang lalu, apa itu permainan bulu tangkis. Nah, permainan bulu tangkis adalah suatu cabang olahraga yang dimainkan dengan cara memukul shuttlecock yang terbuat dari bulu. Nah, itu dia. Apa? Ya, sebuah cabang olahraga yang dimainkan dengan cara memukul shuttlecock yang terbuat dari bulu. Nah, memukulnya kemana? Tentu ke regu lawan, ya. Nah,
Selanjutnya, ya, inti permainan daripada bulu tangkis adalah memasukkan bola atau shuttlecock ke lapangan lawan melalui net setinggi 1,55 meter dari lantai. Ya, jaring ini membatasi kedua bagian lapangan permainan di mana para pemain berdiri dan melakukan gerakan-gerakan dalam permainan. Jadi inti permainan bulu tangkis adalah memasukkan bola shuttlecock ke lapangan lawan melalui net yang tingginya 1,55 meter dari lantai. Nah, seperti itu. Seperti itu ya Ananda. Kemudian permainan bulu tangkis ini adalah permainan yang mudah dilakukan, mengingat mengingat alatnya yaitu raket yang ringan serta bola berjalan lurus dan teratur tanpa putaran. Nah, maka sebab itu seorang pemain bulu tangkis yang benar-benar ingin menjadi pemain berprestasi haruslah mempelajari, menguasai teknik dan taktik bermain sebaik mungkin. Nah, jadi tentunya Ananda yang hobi ya bakat bermain bulu tangkis tentunya lebih mahir memainkannya. Karena apa? Karena sudah sering, karena sudah terlatih dibandingkan dengan yang mungkin mainnya hanya sekedar saja ya. Nah, jadi ini juga permainan yang sangat mengasihkan dan tentunya sering Ananda praktekkan ya. Dan ini juga akan terus kiranya Ananda dapat praktekkan di rumah sekalian berolahraga. Nah, baik, selanjutnya gerak spesifik memukul dalam permainan bulu tangkis terdiri dari. Nah, jadi dalam permainan bulu tangkis ada teknik dasar yaitu berupa teknik dasar yaitu berupa pertama itu adalah pukulan ya. Pukulan dalam permainan bulu tangkis ya. Nah, selanjutnya apa saja yang termasuk dalam pukulan permainan bulu tangkis? Nah, di sini ada dibahas ya beberapa di antaranya. Pertama, pukulan servis, pukulan lob, pukulan drop shot, kemudian pukulan smash dan pukulan drive. Nah, gerak spesifik pukulan. Apa itu gerak spesifik pukulan? Nah, adalah cara melakukan pada permainan bulu tangkis dengan tujuan menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lawan. Nah, jadi ini bagian dari teknik dasar dalam melakukan permainan bulu tangkis ya Ananda. Nah, jadi di sini ada beberapa macam pukulan. Nah, ini juga sudah pernah Ustazah jelaskan dan sampaikan pembelajarannya ketika berada di kelas 8. Apa itu pukulan servis, pukulan lob, pukulan drop shot, pukulan smash dan pukulan drive ya. Nah, jadi inti permainan dalam permainan bulu tangkis ini adalah apa? Ya, menerbangkan shuttlecock ke bidang lawan dan untuk memperoleh angka. Baik, kita lanjutkan ya. Satu aktivitas pembelajaran gerak kombinasi permainan bulu tangkis. Lihat di sini aktivitasnya. Yang pertama, kombinasi pukulan forehand dan backhand tanpa net. Nah, ini dia kombinasi pukulan forehand dan backhand tanpa net. Nah, baik. Bagaimana itu? Ya. Kita lihat aktivitas pembelajarannya. Kombinasi artinya apa? Menggabungkan dua pukulan ya yang berbeda ya, pukulan forehand dan backhand tanpa net dalam permainan bulu tangkis. Nah, ini juga sudah pernah kita pelajari bagaimana itu bentuk pukulan forehand, bagaimana itu bentuk pukulan backhand. Ya, kita lihat.
Nah, pukulan forehand hand, ya, pukulan forehand hand ya tentunya pukulan yang cara pegangannya seperti ini ya Ananda. Ananda bisa lihat. Nah, ini pukulan forehand hand drive, ya pukulannya seperti ini. Cara memegang Cara memegangnya seperti ini ya. Ya. Nah, ini berbeda. Ya, ini lurus. Nah, ini agak miring ya, berbeda ya. Tadi yang saya tunjukkan itu tenis meja ternyata ya. Jadi ini aja yang diperhatikan. Nah, aktivitas pembelajaran kombinasi forehand hand dan backhand. Nah, nanti Ananda bisa melihat kembali secara spesifik bagaimana itu cara memegang forehand hand dan backhand ya. Nah, ini tangannya backhand berarti belakang ya. Nah, tanpa net. Nah, seperti itu. Ini lurus ke depan. Baik, Ananda tentunya bisa lebih mengamati gambar ini ya. Baik, selanjutnya kombinasi pukulan forehand hand backhand melewati net. Nah, ini juga dapat dilakukan dengan berpasangan ya. Dengan berpasangan. Jadi materi ini nanti Ananda ringkaskan garis-garis besarnya saja seperti ini. Nah, kemudian untuk prakteknya Ananda bisa mengamati gambar ini. Bahkan jika Ananda ya sudah mahir ya cara memegang racket ini juga tentunya Anda bisa lebih mahir juga ya cara memegangnya. Nah, bisa seperti pukulan gebuk kasur ya, macam-macam ya. Biasanya ada 3 itu jenis cara memegang pukulannya. Nah, mungkin ini termasuk pegangan backhand ya. Nah, pegangan backhand seperti ini. Ya. Ada yang begini, gebuk kasur. Nah, cara memegang raketnya ya. Kita ingat kembali ya, Ananda. Nah, seperti ini. Ini tadi backhand. Ini adalah pegangan gebuk kasur dikatakan ya. Nah, ada lagi yang seperti ini. Nah, biasanya kita lebih nyaman yang mana? Nah, itu bagaimana? Ya, tidak masalah ya. Nah, baik. Jadi kombinasi pukulan forehand hand dan backhand melewati net ya, ini dia aktivitas pembelajarannya. Ya, memang enaknya langsung praktek ya. Tapi Ananda secara teori amati saja dulu gambar ini dan nanti bisa dipraktekkan di rumah ya. Nah, kemudian ada bagian C, kombinasi gerakan servis panjang, forehand hand panjang dan pendek tanpa net dilanjutkan menggunakan net, dilakukan berpasangan atau formasi berbanjar. Ya, ini dia ya. Ya. Baik, sebenarnya banyak sekali aktivitas pembelajarannya daripada permainan bulu tangkis. Secara teori banyak sekali aktivitas pembelajarannya. Cuma saja berharap Ananda amati saja gambar yang ada di sini bisa dipraktekkan ya. Nah, begitu juga dengan kombinasi gerakan servis pendek, forehand panjang dan pendek tanpa net dan dilanjutkan menggunakan net. Nah, ini pada poin D-nya. Nah, ini dia ya aktivitas pembelajarannya. Nah, selanjutnya ini lebih ramai lagi ya. Ini ada yang tanpa net, ini ada yang menggunakan net ya. Nah, di sini ada nampak servis panjang forehand hand. Nah, seperti ini cara servisnya ya. Ini pemukul backhand. Nah, pemukul backhand bisa begini ya. Nah, seperti itu.
Begitu juga jika berada di lapangan. Nah, baik. Memang pembelajaran di kelas 9 ini banyak sekali prakteknya ya, sangat banyak sekali prakteknya, namun teorinya sebenarnya sudah di kelas 7, di kelas 8 ya Ananda. Tapi saja berharap Ananda bisa melihat, mengamati gambar tersebut dan mempraktekannya tentunya ya. Jadi memang tidak berpanjang-panjang sekali Ustazah menjelaskannya ya. Ustazah yakin Ananda semuanya tidak ada yang tidak pandai sama sekali dalam melakukan permainan racket ini ya, dalam permainan bulu tangkis ini. Ini permainan yang mudah ya Ananda. Nah, baik, ini juga adalah aktivitas pembelajarannya. Ustazah tunjukkan saja fotonya ya, gambarnya. Ya, ini juga ada. Ya. Nah, kalau jika yang tadi ada pembelajaran 1 bermain 3 lawan 3. Ini 2 bermain 3 lawan 2. Nah, baik. Nah, itu adalah bentuk-bentuk latihan dalam permainan bulu tangkis. Nah, jadi yang Ustazah tekankan dalam permainan bulu tangkis ini adalah tadi apa itu permainan bulu tangkis, kemudian bagaimana dengan inti permainannya, kemudian gerak keterampilan, gerak spesifik keterampilan dalam permainan bulu tangkis itu ada tadi beberapa pukulan. Nah, itu kesimpulannya ya. Kemudian apa tujuan dari permainan bulu tangkis serta bentuk-bentuk pukulan tadi ya. Kemudian apa itu pegangan pukulan forehand dan backhand, tadi bentuk pegangannya juga sudah Ustazah tunjukkan. Nah, kiranya itu yang dapat Ananda pahami dari permainan bulu tangkis tersebut. Nah, sekiranya ada juga yang tadi nanti tidak paham, bisa dijapri Ustazah ya, ditanyakan kepada Ustazah. Kemudian selanjutnya kita masuk pada permainan bola kecil ya. Permainan bola kecil yaitu permainan tenis meja. Nah, ini juga secara garis besar saja yang Ananda pahami. Selanjutnya tinggal mempraktekannya ya. Mungkin ini juga pernah kita praktekannya walaupun tidak sesering permainan bulu tangkis ya. Lihat, permainan tenis meja. Apa itu permainan tenis meja? Adalah suatu jenis permainan yang menggunakan meja sebagai tempat untuk memantulkan bola. Bola yang dipukul tersebut harus melewati net yang dipasang pada bagian tengah meja lapangan. Ya. Permainan tenis meja yang lebih dikenal dengan istilah lain pingpong merupakan cabang olahraga unik dan bersifat rekreatif ya. Nah, jadi permainan tenis meja ini permainannya menggunakan meja ya, sebagai tempat untuk memantulkan bola. Ya, sebagai tempat untuk memantulkan bola. Nah, kita lihat pada dasarnya prinsip dasar permainan tenis meja dapat dibagi menjadi 4. Nah, ini adalah poin yang penting ya Ananda, yang perlu Ananda ingat dan nanti Ananda catat ya. Pada dasarnya prinsip dasar permainan tenis meja dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, gerakan memegang bat atau grip. Yang kedua, gerakan siap sedia atau stance. 3, gerakan kaki, footwork, dan ya, dan 4, gerakan pukulan atau stroke. Ya. Baik, nah Ananda bisa amati di sini ya. 1, aktivitas pembelajaran gerak kombinasi permainan tenis meja. Nah, mungkin tenis meja ini agak sulit ya dipraktekkannya. Di sekolah kita punya tenis meja, tapi sepertinya belum ya, karena masih jarang ya kita praktekkan karena kemarin kita terkendala dengan alat. Nah, ini alat kita sudah ada, cuma kita belum bisa maksimal mempraktekannya ya, dan tentunya masih banyak yang belum tahu cara memegangnya bahkan ya. Nanti
Ustazah tunjukkan bagaimana cara memegangnya. Nah, di sini nanti ada gambar seperti yang tadi ya, ada gambar bagaimana cara memegang apa namanya? Bat ya, bat daripada tenis meja. Nah, Ustazah ulang kembali ya. Ini ada ini. Nah, pegangan bat ini ada pertama pegangan tangan pena. Ya, seperti ini dia cara memegangnya. Bagi Ananda yang belum tahu, nah, tentunya jika Ananda punya alat ini di rumah, Ananda tentu tidak tidak kaku dalam mempraktekannya. Ini pegangan bat, yaitu pegangan tangan pena, seperti memegang pena. Nah, seperti ini. Kemudian ada lagi pegangan jabat tangan. Nah, seperti ini. Ananda nyaman yang mana? Ya. Jadi ini pegangan jabat tangan disebut dengan shake hand grip, dan ini pegangan tangan pena disebut dengan pen holder grip. Ya. Ananda nyaman dengan yang mana? Ya. Nah, baik, itu sedikit tentang cara memegang bat daripada tenis meja. Nah, baik, kombinasi pukulan forehand tanpa net. Nah, kita lihat di sini langsung ya ada mengamati gambar ya 224. Nah, Anda bisa mengamati gambar tersebut. Nah, di sini memang langsung praktek. Memang sebaiknya ini langsung dipraktekkan biar lebih paham ya. Jadi Ananda bisa mengamati gambar tersebut ya dengan memegang bat tadi ya, dengan cara seperti memegang pena atau memegang jabat tangan ya. Jadi Ananda amati gambar ini, nanti Ustazah kirimkan materinya ya. Dan Ananda juga bisa menggunakan tambahan dari misalnya buku-buku lain ya, buku kelas 7, kelas 8, bisa mengamati dan mengamati gambar dan mempraktekannya di rumah ya. Jika ada alatnya bisa dipraktekkan di rumah, tapi setidaknya Ananda paham teorinya. Baik Ananda semuanya, ya kita cukupkan materi kita sampai di sini ya. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi ini semoga dapat dipahami. Kita tutup pelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.